Shalom CLCC, saya senang sekali bisa berjumpa sekali lagi dengan Anda semua, walaupun masih tetap dengan online, tapi saya percaya dalam waktu tidak lama lagi kita bisa berjumpa face to face ya. Hari ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang sangat menarik sekali. Saya berikan judul tombol reaktif. Nah, apa itu tombol reaktif? Nanti sementara saya sambil menjelaskan, Bapak Ibu Saudara akan mengerti apa yang saya maksud dengan tombol reaktif ini dan bagaimana Tuhan menggunakan tombol reaktif dalam diri kita ternyata untuk mendewasakan kita. Nah, mari kita baca dulu di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. Ya, ini akan mengawali pembahasan kita tentang tombol reaktif ini. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan, "Dan aku, Paulus tentunya, saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus." Jadi rupanya ketika kita tidak bertumbuh kedewasaan kita di dalam Kristus, kita nggak akan bisa menjadi manusia rohani dan mengerti hal-hal yang rohani. Kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Kristus alias manusia duniawi, karena kita nggak bertumbuh di dalam Kristus. Jadi bertobat saja tidak cukup, karena kita perlu bertumbuh di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia rohani yang seutuhnya, yang disebut dengan serupa seperti Kristus. Lalu ayat kedua, "Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerima hal-hal yang rohani ya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Wah, ini jemaat Korintus. Paulus melihat ini masih belum bertumbuh gitu ya, makanya diberikan surat ini ayat ketiga, "Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?" Dan judul perikopnya adalah perselisihan. Jadi ini berbicara tentang keributan, perselisihan di antara tubuh Kristus. Jadi Paulus melihat jemaat di Korintus ini sering berantem, sering berselisih, dan dia melihat salah satu penyebabnya adalah ketidakdewasaan. Ketidakdewasaan membuat hal-hal yang rohani tidak bisa bekerja di dalam diri kita, tetapi justru hal-hal yang sifatnya kedagingan atau manusiawi. Nah, penting sekali untuk kita semua menjadi manusia-manusia yang dewasa di dalam Kristus. Karena kalau kita tidak dewasa, kita akan terus-menerus mengalami perselisihan dengan saudara seiman kita. Kita melihat hari-hari ini ya, banyak sekali di dalam gereja, di dalam komunitas, di dalam persekutuan orang percaya, saling berantem, saling ribut, keluar, bikin baru. Saya nggak mau datang lagi ke home karena saya nggak cocok sama ini, sama itu. Kok orangnya begini, orangnya begitu. Di dalam pelayanan ya, ketika kita melayani bersama-sama, timbul perselisihan sampai kita bertanya-tanya, ini gereja apa bedanya sih sama orang-orang yang tidak bergereja gitu ya. Nah, ini dia, seperti dunia, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena kita jangan-jangan belum bertumbuh menjadi manusia-manusia yang dewasa. Nah, makanya menjadi dewasa di dalam Kristus itu adalah sebuah kalau saya menyebut bahasanya agak ekstrim, tuntutan sebenarnya. Itu adalah sebuah sesuatu yang kita tidak bisa tawar-tawar lagi. Itu adalah sesuatu yang harus terjadi di dalam kekristenan kita. Bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan menumbuhkan kita? Karena yang harus membuat kita bertumbuh itu adalah Tuhan. Jangan berpikir saudara bisa menumbuhkan orang lain. Walaupun engkau pemimpin, engkau pemurid, engkau memimpin sebuah divisi pelayanan, engkau memimpin home, jangan berpikir engkaulah yang memberikan pertumbuhan, karena ayatnya sudah jelas ya. Ada ayat yang berbunyi, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan bukan kita yang memberikan untuk orang lain. Kita seringkali stres, kenapa? Karena kita pikir kitalah yang harus menumbuhkan orang lain. Wah, kita paksa, kita minta dia lakukan ini, terus kok nggak bertumbuh? Wah, kita stres. Kenapa? Karena pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan.
Kristus yang menumbuhkan kita. Nah, kita sebagai pemimpin, sebagai sahabat, sebagai saudara seiman yang sama-sama ada dalam tubuh Kristus, tugas kita adalah berjalan bersama, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menopang ketika saudara seiman kita lemah. Dan kita berharap lewat kontribusi kita buat orang lain menjadi lebih terbuka dengan pertumbuhan dari Kristus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Kristus untuk menumbuhkan kita dari tidak dewasa menjadi dewasa. Nah, saya menemukan dalam 26 tahun perjalanan kekristenan saya menemukan salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan kita adalah dengan Dia mengungkapkan ketidakdewasaan kita. Dia mengkonfront secara langsung ketidakdewasaan kita dan membawa ketidakdewasaan itu kepada dirinya, dan Dia mengubahnya menjadi sesuatu yang lain sehingga kita menjadi orang yang bisa berespon atau bersikap berbeda ketika ketidakdewasaan itu dikonfront dari dalam diri kita. Nah, saya ulang lagi ya, bagaimana cara Tuhan mendewasakan kita adalah ketika Dia mengungkapkan atau mengkonfront ketidakdewasaan kita itu, dan Dia membawanya kepada dirinya, yaitu kepada Kristus, lalu mengubah sesuatu sehingga kita jadi berbeda cara kita bersikap, jadi lebih dewasa. Nah, maka kalau kita berbicara ketidakdewasaan, salah satu yang akan terus diungkap oleh Tuhan yang saya sebut dengan tombol reaktif. Kenapa? Karena tombol reaktif adalah titik ketidakdewasaan yang kita miliki. Kok bisa begitu? Kedewasaan salah satu ciri-cirinya, kalau saudara lihat bedanya anak-anak kecil sama orang yang sudah gede ya, salah satunya adalah penguasaan diri, kontrol diri, self-control. Maka kalau kita menemukan ada orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya, maka disitulah titik ketidakdewasaan dia. Dan kalau kita nggak punya kendali atas diri kita, bahaya. Siapa yang akan bisa mengendalikan orang lain, bahkan nanti iblis bisa memakai orang lain untuk terus-menerus memicu tombol reaktif itu. Apa sih yang disebut dengan tombol reaktif ini? Tombol reaktif adalah sesuatu yang ketika dibicarakan atau ada sebuah perilaku yang diberikan orang lain kepada kita, memicu sesuatu yang kita tak terkendali, memicu sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Entah cara kita berkata-kata maupun respon kita melakukan sesuatu kepada pemicu itu. Ya, contoh, ada orang-orang yang ketika dibicarakan topik tertentu atau diberi pertanyaan tertentu, misalkan tentang gimana keluargamu, wah dia langsung reaktif. Ya, dia merasa nggak aman, dia merasa tertuduh, atau dia bisa marah, atau dia macam-macam, bentuk reaksinya macam-macam sekali. Ya, tapi yang jelas itu terjadi secara reaktif, otomatis, dengan cepat muncul, dan kayak dia nggak bisa punya kendali dan alternatif lain, selalu seperti itu berulang. Jadi kalau saudara pernah berjumpa atau dirimu sendiri, engkau satu topik tertentu atau pembicaraan tertentu atau perilaku orang tertentu kepada dirimu, dan engkau reaksinya selalu itu lagi, itulah titik tombol reaktifmu. Itulah titik ketidakdewasaanmu. Nah, Tuhan ingin berurusan dengan ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak menang di tombol reaktif ini, kita akan terus tidak dewasa di titik itu. Ada orang-orang yang tombol reaktifnya adalah otoritas. Setiap kali ketemu dengan pemimpin atau orang-orang yang memposisikan diri sebagai otoritas, dia langsung reaktif. Bentuknya macam-macam reaktif ini ya. Bisa melawan, bisa melarikan diri, bisa apatis, diem aja, nggak mau ngapa-ngapain, paralyzed, bisa mengalihkan kepada sesuatu yang lain. Pokoknya jangan jadi otoritas saja sama hidup gua. Setiap kali ada orang berposisi sebagai otoritas atas diri kita kayak langsung automatically, kita kayak langsung meresponi, bereaksi kayak enggak, jangan jadi otoritas ya. Kamu jadi sahabat aja lah buat aku, kita selevel aja lah, jangan sampai kamu menjadi otoritas. Masalahnya, kita mau tidak mau harus menerima bahwa ada orang-orang yang akan menjadi pemimpin atas hidup kita. Ada orang-orang yang posisinya akan menolong kita lebih daripada kita.
Nah, kalau kita selalu meminta orang selevel terus, kita akan sulit bertumbuh. Kita tidak bisa menjadi dewasa karena titik ketidakdewasaan itu. Tombol reaktif itu. Setiap kali ada something yang berhubungan dengan otoritas, kepencet tombol reaktif itu dan kita bereaksi. Dan reaksi kita mengulang-ulang itu lagi. Makanya saya sebut dengan tombol reaktif. Nah, Tuhan ingin berurusan dengan tombol reaktif ini. Dia tidak mau membiarkan kita terus hidup dengan memiliki tombol-tombol reaktif. Makin banyak tombol reaktifnya, makin tidak dewasa dia. Ya, ngomongin soal ini dia bereaksi langsung pergi, disinggung soal ini dia langsung ngelawan, diomongin soal ini dia langsung apatis, paralyzed, diajak diskusi soal ini dia langsung udahlah nggak usah ngalihin topik yang lain, nggak mau. Lah kalau kayak begitu bagaimana kita bisa bertumbuh? Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara Tuhan berurusan dengan tombol reaktif ini, membuat titik ketidakdewasaan ini menjadi momen kita bertumbuh menjadi manusia rohani yang dewasa di dalam Kristus. Nah, saya akan pakai satu contoh di Alkitab yang sangat representatif sekali mewakili kita semua sebagai manusia. Dan kebetulan posisi dia sangat cocok untuk dijadikan contoh. Siapakah orang ini? Petrus. Ya, Petrus ini gambaran orang Kristen yang sangat manusiawi sekali, yang sangat kita banget gitulah ya. Tapi menariknya, Petrus juga dipakai Tuhan dengan dahsyat sekali. Bagaimana Petrus yang sangat tidak dewasa ini, sangat manusiawi sekali, bisa berubah menjadi Petrus yang dewasa secara rohani, keluar semua potensi maksimalnya, dan Tuhan memakai dia sebagai pemimpin gereja. Keren banget. Bahkan Tuhan berkata di atas batu karang, di atas Petra, di atas Petrus, gerejaku akan dibangun. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi Petrus dipakai menjadi salah satu founder atau initiator, walaupun founder sejatinya lah pasti Kristus lah ya. Kan ini gereja milik Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang menjadi alatnya, Petrus salah satunya yang mendirikan tanda kutip. Ya, sebagai manusia kepanjangan tangan Tuhan, dia yang mendirikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman CLCC, bagaimana Tuhan memproses Petrus yang tidak dewasa ini menjadi Petrus yang luar biasa, tumbuh kerohaniannya. Nah, kita lihat tombol reaktif, titik ketidakdewasaan Petrus ada di mana? Kalau kita amati cerita-cerita di Alkitab, Petrus itu salah satu tombol reaktifnya adalah bicara soal kemampuan. Setiap kali disinggung soal mampu nggak mampu, Petrus akan langsung kayak bang muncul sebagai orang, aku orangnya Tuhan, ya, aku akan lakukan semuanya, percayakan pada aku. Jadi ini orang yang tombol reaktifnya bicara soal kemampuan. Dia nggak mau diremehkan soal kemampuan. Jangan pertanyakan Petrus, kamu mampu apa enggak, kamu sanggup apa enggak. Contohnya di mana? Contohnya adalah waktu Tuhan ngomong begini. Dia mengumumkan kematiannya, dan bukan cuma sekali, dia 3 kali mengumumkan kematiannya kepada murid-muridnya. Dan momen ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dia bilang begini, sebentar lagi aku akan pergi ke tempat di mana engkau, kalian semua murid-muridku, tidak akan bisa menyusul ke sana. Petrus tombol reaktifnya kepencet, waduh, dipertanyakan, kok nggak akan bisa? Ya, aku akan pergi ke satu tempat yang kalian semua nggak akan bisa. Itu kan bicara kemampuan ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita seperti Petrus, kebetulan tombol reaktifmu adalah soal kapasitas, kemampuan, kapabilitas. Ketika ada orang nanya atau menyinggung soal emang siapa yang bisa, waduh kita langsung marah, diremehkan banget ya. Waduh, saya sih ngerasa ya di meeting kita ini yang hadir di sini sih kita belum punya kemampuannya. Waduh, kita kayak langsung, wah lu ngeremehin gua banget loh ya. Bentuk reaksinya macam-macam. Ada yang langsung marah, ada yang langsung show off, ada pamer gitu ya, ada yang langsung mundur ya kan. Ah udahlah, gua nggak usah ikut lagi meeting. Kan di antara kita nggak ada yang mampu. Ya udah, ngapain aku diajak-ajak meeting lagi? Ya, ada yang gitu ya, mundur teratur. Ada yang langsung konfront, tahu dari mana kak? Kita mampu kok. Kakak belum kenal kami aja.
Berarti ini menunjukkan kakak pemimpin yang kurang mengenal kami. Wes, langsung hajar gitu ya. Nah itu macam-macam, reaksinya macam-macam. Tapi Petrus waktu itu reaksi dia adalah bilang begini, Yesus, kemanapun kau pergi, Tuhan, kemanapun kau pergi, aku akan menyertai engkau. Jangan remehkan aku Tuhan. Yang lain-lain mungkin gak bisa. Yohanes, Yakobus, Filipus, Andreas mungkin gak bisa. Tapi Petrus Tuhan jangan remehkan. Wah, itu tombol reaktif Petrus. Ya. Masih ingat juga nggak waktu Tuhan berkata, memberitahu gitu ya, aku sebentar lagi akan meninggalkan kalian, aku akan mati gitu ya. Petrus langsung bilang, jangan gitu Tuhan. Tuhan jangan ngomong kayak gitu. Wah, sampai Yesus harus menegur Petrus dengan cukup keras sekali gitu ya. Hei, kamu iblis. Waduh, sampai dibilang gitu. Kenapa? Karena Petrus terusik lagi soal kemampuan. Kemampuan apa? Tuhan, engkau kan Mesias. Jangan bilang engkau gak mampu Tuhan. Engkau mampu karena aku percaya pada kemampuanmu. Tuh, semua hal yang berkaitan soal kemampuan, Petrus langsung terpicu. Ini tombol reaktif Petrus. Titik ketidakdewasaan dia. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana Yesus memproses Petrus. Justru di titik ketidakdewasaan ini, di titik yang sama inilah Tuhan ubah menjadi titik yang dewasa. Jadi menarik. Keren banget. Jadi di dalam Kristus, Dia kadang-kadang, Tuhan kadang-kadang tidak menghilangkan titik itu. Kita sering berpikir bahwa transformasi di dalam Kristus itu adalah kita kayak totally orang yang totally berbeda gitu ya, kayak dihapus semua lalu program ulang semuanya baru. Walaupun iya memang begitu, tapi kadang-kadang cara Tuhan bekerja tuh gini loh. Titiknya masih ada, titiknya masih sama, tapi respon kita udah nggak sama, totally different. Yang totally different itu adalah the way kita memandang, the way kita memahami, dan the way kita meresponi. Itu yang kemudian menjadi berbeda, transformasi. Titiknya masih ada. Nah ini yang terjadi dengan Petrus. Maka menarik sekali ya, bahkan ketika Yesus ditangkap, wah ini bicara soal kemampuan lagi nih, jangan anggap remeh kami. Ya jangan kau sentuh Tuhanku, wah guruku ya, kamu main-main dengan kami, kamu pikir kami nggak sanggup untuk membela diri. Langsung dia keluarkan pedang, Petrus keluarkan pedang dan potong telinga salah satu perwira. Wah dia pengen kasih lihat bahwa, hey, kalau yang lain takut, jangan kau pikir aku takut ya. Aku nggak takut. Aku punya kekuatan, aku mampu. Guru, tenang aja. Woy, aku akan melindungimu. Apalagi semalam dia barusan ngomong, kemanapun Yesus pergi, aku akan menyertai. Kan gitu kan ya? Nah ini Petrus nih. Titik reaktif dia, tombol reaktif dia. Titik ketidakdewasaan dia ada di sini. Tapi Yesus melihat, inilah yang akan menghambat hidup Petrus. Ketidakdewasaan ini yang membuat Petrus tidak bisa memahami blueprint, gambaran apa yang Yesus mau lakukan. Kalau kamu terus-terusan kayak gini Petrus, Tuhannya kamu. Nanti kamu yang akan mendominasi dan mengambil alih semua. Rencana Tuhan jadi nggak bisa terjadi gara-gara kamu yang jadi Tuhannya, rencanamu. Karena kamu merasa kamu mampu. Kamu merasa kamulah yang akan melakukan semuanya. Ya, saudara-saudaramu, murid-murid yang lain kamu pikir nggak bisa. Nah, Yesus sudah melihat potensi ketidakdewasaan ini dalam diri Petrus. Itu sebabnya dia memproses. Nah, 3 hal yang Yesus lakukan di dalam hidup Petrus untuk memproses tombol reaktif ini. Menarik ya pembahasan kita hari ini ya. Sambil saya bahas kayak gini, Bapak Ibu Saudara, sambil engkau ngecek dalam hati. Apa ya tombol reaktifku ya? Kalau orang ngomong apa, aku kayak langsung, nggak bisa ya. Aku kayak langsung, kendali langsung hilang gitu ya. Tubuhku kayak langsung bereaksi sendiri, otomatis gitu ya. Ketika orang misalkan ngomong soal keterlibatan gitu ya, aku nggak dilibatin, aku nggak diajakin. Waduh, itu tombol reaktifku ya. Ketika orang menyinggung tentang background keluargaku ya, ditanya-tanya keluargamu gimana, waduh, aku langsung reaktif. Ya, atau ketika orang meninggalkan ya kan, aku sudah percaya, terus kemudian dia kok ghosting, menghilang, waduh, aku langsung reaktif. Nah, coba teman-teman, Bapak Ibu Saudara, Jemaat CLCC, renungkan.
Aku reaktif, tombol reaktifku tuh di mana? Nah, disitulah Tuhan pengen bekerja. Dia pengen mendewasakan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa dipakai secara maksimal. Supaya apa? Tubuh Kristus tidak banyak perselisihan. Bisa berjalan bergandengan tangan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Ya. Nah, 3 hal yang Yesus lakukan kepada Petrus untuk memproses. Yang pertama kita baca di Yohanes 21 ayat 15, which is pada kesempatan ini adalah ketika Yesus sudah bangkit dan dia kumpulin murid-muridnya, lalu dia berurusan secara personal, secara khusus kepada Petrus soal tombol reaktifnya ini. Menarik sekali ya. Kita baca Yohanes 21 ayat 15, which is ini udah kita sering banget denger nih. Khotbah dan ayat ini dibacakan ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka murid-murid yang lain ini?" Wah, menarik sekali. Aduh, kalau saya baca ya ayat ini ya, Yesus itu memang out of the box gitu ya. Kita nih kalau menghadapi teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, kalau kita tahu tombol reaktifnya, apa yang kita lakukan biasanya? Udah, jangan singgung lagi soal itu, bener nggak? Ya, jangan ngomongin lagi. Udah, kita nggak usah bahas. Kalau dibahas soal itu, dia langsung reaktif, dia langsung tersinggung, dia langsung sedih, dia langsung down, dia langsung marah, dia langsung kehilangan kekuatan. Udah. Kalau ada dia, kita tutup mulut bagian itu, kita pura-pura nggak tahu aja, kita skip aja bagian itu. Tapi Yesus di depan orang lain yang dilakukan oleh Yesus apa? Dia konfront tombol reaktif kita. Dia hadapi dan dia pencet langsung tombol reaktif itu. Saudara-saudara, bagaimana cara Tuhan mendewasakan kita dan kita lihat dalam hidup Petrus? Caranya adalah dia akan selalu mengizinkan tombol reaktifmu dipencet lagi, dan lagi. Kalau bukan oleh saudara seimanmu, oleh pemimpinmu. Ya, pemimpinmu juga saudara seimanmu ya. Kalau bukan oleh pemimpin atau saudara seimanmu, oleh bosmu. Kalau bukan oleh bosmu, oleh klienmu. Kalau bukan oleh klienmu, oleh tetanggamu. Kalau bukan oleh tetanggamu, oleh pasanganmu. Kalau bukan oleh anakmu. Kalau bukan lagi bahkan oleh orang tidak dikenal yang muncul out of nowhere, tiba-tiba dadakan aja. Pencet tombol reaktifmu dan Tuhan akan mengulang-ulang melakukan itu, mengizinkan keadaan dan orang-orang di sekitarmu untuk terus memencet tombol reaktifmu. Yesus bertanya kepada Petrus bukan cuma sekali, dia ulang 3 kali di tombol yang exactly tepat soal kemampuan. Petrus, apakah engkau mampu sayang sama aku, mengasihi aku lebih dari murid-murid yang lain ini? Waduh, tidak ada pertanyaan yang lebih menohok langsung kepada tombol reaktif selain pertanyaan ini. Kenapa? Karena selama ini Petrus paling nggak bisa kalau ditanya kayak gitu. Dia akan langsung kayak, wah, lu mempertanyakan gua yang bener aja lu. Nah, seperti itu. Tapi hari itu Yesus mengulang lagi 3 kali. Saudara, cara Tuhan untuk mendewasakan kita, dia akan izinkan tombol reaktifmu dipencet lagi, dan lagi, dan lagi. Supaya apa? Supaya engkau sadar, aku tidak dewasa di titik ini. Selama engkau belum sadar, nih, garis bawahi kata-kata saya. Selama engkau belum sadar, dia akan terus pencet tombol itu. Sampai engkau, iya ya, kok aku tiap kali digituin, kok aku reaksiku kayak begitu. Iya ya, aku udah keluar gereja berapa kali ya soal gara-gara topik itu ya. Udah pindah. Ya kurang lebih kasusnya ya itu lagi. Kita seringkali menyalahkan orang yang mencet tombol itu. Kita pikir dialah biang masalahnya. No. Kalau engkau tidak punya tombol reaktif itu, orang melakukan hal yang sama, kita nggak akan kenapa-kenapa. Karena kita sudah dewasa. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, disinilah kita belajar. Kita perlu menyadari. Kalau kita mulai kayak
menarik diri, marah, tiba-tiba kita reaktif, kita agresif menyerang, atau tiba-tiba kita menarik diri, kita breakdown, kita kayak mundur teratur, kita harus langsung bertanya, tombol reaktif apa ini yang kena? Karena kalau engkau nggak sadar-sadar, Tuhan akan pakai siapapun, bahkan dia akan pakai alat mati benda di sekitarmu, cuaca, apapun dia akan pakai untuk pencet tombol reaktifmu sampai engkau sadar. Petrus setelah begitu lama perjalanannya, akhirnya dia sadar lewat pertanyaan ini. Dan dia bilang sama Yesus, iya sih, ternyata aku nggak secinta Tuhan segitunya banget. Tuhan tanyanya agape, aku cuman bisa jawabnya filio Tuhan. Ya, ternyata kasihku kepada kamu nggak seperti yang aku bangga-banggakan selama ini. Dia sadar, inilah titik ketidakdewasaanku. Tetapi yang menarik di sini adalah langkah kedua. Begitu engkau menyadari, bawa tombol reaktifmu kepada Kristus. Jangan coba engkau hadapi sendiri, engkau akan frustasi dan engkau akan minder. Engkau akan kehilangan rasa berharga. No. Tujuan Tuhan untuk memencet tombol reaktifmu bukan untuk menunjukkan bahwa engkau lemah, bukan. Bukan untuk menunjukkan bahwa engkau ini orang yang gagal dan engkau ini orang yang nggak bisa dipakai Tuhan. No, tujuan Tuhan memencet tombol reaktifmu adalah supaya engkau menyadari bahwa aku punya titik kelemahan ini. Dan Tuhan pengen kau membawanya kepada Dia. Di tangan Dia, Dia akan mereposisi. Kalau langkah pertama tadi Dia akan mengungkapkan, Dia akan memencet tombol reaktif itu. Yang kedua, Dia akan mereposisi. Roma 12, which is ini ayat yang, udahlah ribuan kali mungkin ya kita baca ya. Roma 12, Anda juga udah tahu semua ya ayatnya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat tadi ketidakdewasaan adalah sama kayak dunia. Manusia duniawi, betul? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah reposisi pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya setelah Tuhan mengungkapkan tombol reaktifmu itu dan kita bawa kepada Kristus, kita bawa dalam doa, dalam hadiratnya, dalam percakapan kita dengan Tuhan, maka firman Tuhan, nah ini dia penting, kita harus kembali kepada firman, maka firman yang akan mereposisi lagi. Dalam proses engkau berdoa dan membawa tombol reaktifmu, Tuhan lewat perkataannya, baik lewat Alkitab maupun Dia berbicara saat kamu menyembah Tuhan, Dia akan mereposisi sudut pandangnya. Oke, tiap kali kamu dibahas soal kemampuan, kamu selalu merasa dirimu itu mampu dengan kekuatanmu sendiri. Tapi tahukah engkau bahwa kekuatanmu sendiri nggak cukup? Kalau engkau mau mengasihi aku, dia ngomong sama Petrus, kalau engkau mau mengasihi aku dengan kemampuanmu sendiri, engkau nggak akan sanggup. Tapi aku akan memberi kasih karunia untuk engkau sanggup. Wow. Jadi titiknya masih sama, tapi cara pandangnya berbeda. Maka Petrus sejak hari itu dia menyadari bahwa aku tidak sanggup untuk mengasihi Tuhan. Ya, aku cuma bisa filio. Tetapi kasih karunia Tuhan akan memampukan aku. Aku akan bisa mengasihi Dia. Dari mana kita tahu? Waktu Tuhan ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Loh, tadi kan di ayatnya gitu ya. Yohanes 21 ayat 15, gembalakanlah domba-dombaku. Loh, aneh. Orang Petrus jawabnya, iya nih Tuhan, aku gak bisa mengasihi engkau agape, aku cuma bisa fileo. Kok Tuhan malah ngomong gini? Good. Gembalakanlah domba-dombaku. Malah dipercayakan tanggung jawab. Kenapa? Karena Yesus coba ngomong begini, engkau tidak akan mengasihi aku dengan kekuatanmu sendiri karena engkau nggak sanggup. Tapi kasih karuniaku akan membuat engkau mampu dan engkau akan menggembalakan jiwa-jiwa yang aku kirim kepadamu. Wow. Di titik inilah terjadi transformasi dari ketidakdewasaan menjadi dewasa. Tombol reaktif itu dipakai untuk mengaktifkan, jadi reactivate, mengaktifkan ulang, tetapi bukan pola yang lama, tetapi sekarang yang diaktifkan ulang adalah apa? Kasih karunia Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan. Makanya yang ketiga, proses yang dilakukan Tuhan kepada Petrus adalah apa? Memberdayakan. Jadi setelah dia
mengungkapkan, dia mereposisi sudut pandangnya, lalu diaktifkan, memberdayakan. Dikatakan di Yohanes 21, ya, mari kita baca lagi ya. Dan ini akan menjadi ayat terakhir kita, pembahasan kita. Yohanes 21, sebentar saya cari ayatnya. Di ayatnya yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Bagaimana Petrus akan mati dan, garis bawahi, memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, banyak orang mengatakan bahwa ini sebuah kabar negatif. Cara matimu akan mengerikan sekali. Salah. Justru ini adalah perkataan Yesus untuk menyatakan kepada Petrus bahwa gini, Petrus, pada akhirnya engkau akan mampu agape. Cara matimu akan menunjukkan itu. Makanya dikatakan, dan Petrus akan memuliakan Allah. Artinya apa? Artinya engkau sungguh-sungguh akan berkemampuan, tetapi kemampuan itu datangnya daripada Tuhan. Dan oleh karena itu, engkau akan memuliakan Allah. Jadi 3 hal yang Yesus lakukan untuk mendewasakan kita adalah dia akan mengungkap tombol reaktif kita, dan dia akan terus memencet tombol itu sampai kita sadar. Dan kita sadar kemudian membawanya kepada Kristus, dan Kristus akan kedua mereposisi dengan menggunakan firman-Nya di dalam hadiratnya, perkataannya akan mereposisi cara pandang kita. Kita jadi mengerti bagaimana seharusnya kita bersikap. Lalu yang ketiga, kekuatan dari Roh Kudus akan membuat kita mampu untuk diberdayakan oleh Tuhan. Kita bersikap secara berbeda. Kita tidak lagi mengulangi pola yang dulu, tetapi kita melakukan hal yang berbeda. Buktinya adalah kepada Petrus. Ketika hari pencurahan Roh Kudus, ketika mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang di sekitar bertanya-tanya dan bahkan mengejek mereka. Orang-orang ini berkata, mereka mabuk, mereka gila, mereka ini nggak jelas mereka lagi lakukan apa. Dan itu sebenarnya adalah seperti memencet tombol reaktif Petrus. Kalau Petrus yang lama, mungkin dia akan langsung berdiri, dan dengan pengetahuan dia, kekuatan dia mau show off, menunjukkan bahwa kami ini lagi melakukan hal yang kudus. Tapi hari itu berbeda. Dia berdiri, dia tidak mau pamer, dia tidak mau menyerang, menyalahkan orang-orang, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, dia menyatakan Kristus, dan 3.000 orang memberi diri dipakai. Dan 3.000 orang memberi diri kepada Tuhan. Titiknya masih sama, tetapi itu tidak lagi menjadi tombol reaktif, melainkan itu menjadi tombol reactivate. Bagaimana Tuhan mengaktifkan ulang, tetapi dalam bentuk yang berbeda, yaitu oleh kuasa Roh Kudus dan untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kalau kita benar-benar mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini, maka ke depan kalau ada orang-orang yang memencet tombol reaktifmu, engkau tidak lagi bersikap seperti dulu. Engkau nggak akan marah, engkau nggak akan mundur, engkau nggak akan down, engkau nggak akan menjadi agresif, tetapi yang terjadi adalah engkau menyadari bahwa ini tombol reaktif saya. Saya membawa kepada Tuhan dan mencari apa firman Tuhan. Lalu kemudian dengan kasih karunia, saya akan bersikap berbeda, mengeluarkan buah roh, mengeluarkan apa yang Roh Kudus inginkan, sehingga hidup kita memuliakan Allah dan kita menjadi dewasa sepenuhnya di dalam Kristus.